Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Jaringan Sosial. Saya atas nama Sofyan bin Nadim 2002 010 14 dengan rekan saya atas nama Saya Wahyudi dengan NIM 220 10 16. Pembahasan pertama yakni apakah yang dimaksud dengan jaringan sosial. Menurut Mitchell pada tahun 1969, jaringan sosial merupakan seperangkat hubungan-hubungan khusus atau spesifik yang terbentuk di antara sekelompok orang, di mana karakteristik hubungan-hubungan tersebut dapat digunakan untuk menginterpretasikan motif-motif perilaku sosial dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dalam kenyataan kehidupan, jaringan sosial ini sedemikian kompleks dan saling tumpah tindih atau saling memotong satu sama lain. Selanjutnya yakni pendekatan jaringan sosial. Yang pertama, pendekatan analisis. Analisis ini adalah aktivitas atau kegiatan yang melingkup beberapa aktivitas. Aktivitas-aktivitas tersebut berupa membedakan, mengurangi serta juga memilih-milih untuk bisa dimasukkan ke dalam kelompok tertentu atau dikategorikan dengan tujuan-tujuan tertentu, hingga akhirnya harus mencari kaitan antara hal-hal tersebut serta juga menerjemahkan arti tersebut. Kedua, pendekatan preskriptif. Menurut Agunsti pada tahun 2010, pendekatan preskriptif memandang jaringan sosial sebagai pengaturan logika atau sebagai suatu cara menggerakkan hubungan-hubungan di antara para aktor ekonomi. Dengan demikian, ia dipandang sebagai perekat yang menyatukan individu-individu secara bersama ke dalam suatu sistem yang padu. Di sini saya menjelaskan bidang penelitian jaringan sosial. Yang pertama, jaringan informal dari akses kesempatan. Pada bidang ini, penelitian yang dilakukan difokuskan pada penggunaan jaringan sosial dalam bekerja, mencari kerja dan migrasi, mobilitas, informasi dan akses terhadap modal, dan difusi penyebaran praktek budaya dan organisasional. Dan yang kedua, organisasi sebagai jaringan sosial dan perjanjian. Organisasi formal maupun informal tidak dapat terlepas dari hubungan bagian dari bentuk proses membuat organisasi yang lebih luas di dalam perusahaan untuk menghadapi ketidakpastian dan hambatan yang ada di dalam pasar. Dan yang ketiga, jaringan formal pengaruh dan kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk membuat perubahan, maka pengaruh adalah derajat perubahan aktual yang terjadi pada sikap, nilai, keyakinan, atau perilaku seseorang yang menjadi insan. Dan yang keempat, jaringan sosial dari produksi. Tipe jaringan ini produksi yaitu regional, penelitian, dan pengembangan kelompok bisnis, aliansi, strategis, dan produksi bersama. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam presentasi ini ada kesalahan, kami mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.